Haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ibadah raya online. Saya ucapkan selamat pagi. Tanpa terasa, hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Juni, yang artinya adalah kita sudah berada di pertengahan tahun 2020. Saya percaya kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan dengan hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku. Amin Yesus. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku. Amin, haleluya. Dan memuaskanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesus, Engkaulah. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin, haleluya. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lagi katakan Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin, haleluya. Dunia tak dapat ya Tuhan menggantikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagi kami Tuhan di tempat ini, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Segenap hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita pagi hari ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Oh Yesus, kami butuh urapan-Mu ya Bapa. Kami butuh kasih-Mu Yesus dalam setiap kehidupan kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami butuh urapan-Mu. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami memuji, Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan
Yesus Engkaulah. Yesus Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikanmu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lagi katakan, Yesus Engkaulah. Yesus Engkaulah permata hatiku. Oh Yesus, Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu ya tercurah Bapa. bagiku, Yesus, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. jadikanku indah Dan semakin indah bagimu. dan Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, tubuh jiwa kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang menghampiri Engkau Yesus. Kami butuh urapan-Mu, kami butuh kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih ibadah ini, Engkau yang mengurapi kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu sebentar yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu, urapan khusus turun atas hamba-Mu ya Yesus. Terima kasih. Kami buka dan tabiskan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lagi katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lagi dari awal kita katakan, hari ini haleluya, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Haleluya, puji Tuhan.
kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Katakan bersuka Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka bersuka cita. Lagi kita katakan mari bersuka. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Dalam Tuhan, Mari bersuka bersuka citalah. Dari awal kita katakan hari ini adalah harinya Tuhan. hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka 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 dalam Tuhan. Mari bersuka bersuka citalah. Oh, bersuka bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka bersuka lagi bersuka 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 dalam Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Bersuka cita. Katakan bersuka 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 dalam Tuhan. Sekarang bersuka bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang Amin. bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka bersuka citalah. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan menikmati persembahan pujian dari Komisi Keluarga Muda. Kau memberikanku hidup Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada
memandangku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kasih-Mu. Puji Tuhan, kita sudah menikmati persembahan pujian dari keluarga muda. Bapak Ibu diberkati, amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kita angkat satu pujian yang berkata, selidiki aku. Haleluya Yesus. Kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, tidak dapat kami balas ya Bapa. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, selidiki aku. Oh, Yesus. Selidiki aku, Amin. lihat hatiku, Lihat hati kami Tuhan. apakah kami sudah mengasihi Engkau? Yesus, Oh Yesus, Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu ya Tuhan. dan menilai hidupku, setiap kehidupan tak kami. ada Sebab tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, Amin. apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah Kulihat kami telah melihat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau tetap berjuang Tuhan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah, kebaikan-Mu tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Lagi katakan, ku berjuang, oh Yesus. Ku berjuang, kami mau tetap berjuang ya Tuhan, sampai akhirnya, sampai Kau dapati kami tetap setia. Oh Yesus, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan lembut kita katakan ku berjuang. Ku berjuang, Kami mau tetap berjuang Tuhan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Sampai Engkau dapati kami tetap setia. Oh Yesus, kami mau tetap setia. Oh Yesus, kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia, Yesus. Haleluya, Yesus, kami tetap setia. Haleluya. Haleluya, Yesus, kami mau tetap setia. Terpujilah namamu, Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. Katakan ku berjuang. Haleluya. Oh Yesus. Katakan ku berjuang. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudari kita bawa ke dalam doa firman Tuhan. Yesus. Oh Yesus. Ini yang menjadi pengakuan kami Bapa di dalam kerajaan Yesus, surga. terima kasih. Kami mau tetap berjuang dan kami mau tetap setia kepadamu ya Bapa. Amin, Yesus. Hingga akhirnya Terima nanti Tuhan Engkau akan memberikan mahkota kekekalan dalam kehidupan kami ya Amin, Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan namamu Tuhan. Yesus. Biarlah puji-pujian kami naikkan di hadapan Engkau. Berbau harum dan menyenangkan hatimu Haleluya, saja ya Yesus. Bapa. Karena Engkau Allah yang layak dipuji dan Amin, disembah. Yesus. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, terima Tuhan. kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan menyiapkan hati kami untuk kami Amin, diisi oleh Yesus. kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Yesus. yang menjadi kekuatan dalam Amin, kehidupan kami ya Tuhan. Bapa. Oh Tuhan, firman-Mu yang terus ada di dalam kehidupan kami. Haleluya, Untuk kami Yesus. memampukan kami Tuhan untuk melakukannya setiap hari ya Oh, Bapa. Yesus, terima Bukan kasih. saja untuk menjadi pendengar saja ya Amin. Bapa, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran Haleluya, firman-Mu ya Yesus. Bapa. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Oh Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu yang nampak di dalam kehidupan hamba-Mu. Kami semua ya Tuhan, yang ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami semua mau duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya semua jemaat GPD Beth Eden? Luar biasa. Sungguh rindu kami pastori yang ada untuk berjumpa kembali dengan seluruh jemaat. Tetapi biarlah walaupun kita berjauhan, Bapak Ibu Saudara semua ada di rumah. Saya yakin dan percaya kita tetap ada di dalam sukacita Tuhan, tetap sehat di dalam Tuhan, dan pada pagi hari ini kita tetap bersemangat di dalam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan
memberitakan kebenaran firman Allah dengan mengambil tema menjalani hidup di dalam Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita membaca ayat ini bersama-sama di dalam Kisah 27 ayat yang ke-5. Kisah 27 ayat yang ke-5. Kita akan membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana keseluruhan daripada kisah yang diceritakan di Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-27 ini adalah seringkali mirip dengan perjalanan kehidupan setiap kita. Bagaimana di dalam setiap kehidupan kita seperti mengarungi samudra raya, di mana di dalamnya saat kita mengarungi lautan yang besar itu, kita seringkali menghadapi kesulitan, seringkali kita menghadapi hari-hari yang berbahaya, seringkali kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan, banyak hal yang membuat kita sakit, bahkan kita merasakan begitu banyak kehilangan. Nah, kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal yang ke-27 ini, bagaimana Paulus berlayar dan dia sebagai tahanan, dikatakan di sini di ayat yang ke-5, dan setelah mengarungi laut. Wah, ya benar-benar seperti kehidupan saya dan saudara, kita mengarungi untuk kita bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, sebagai orang percaya, kita tahu hidup kita bukan cuma sekedar bangun lalu kita melakukan aktivitas kita yang sekolah, yang bekerja mungkin atau apapun, lalu mungkin kita menikah, kita hidup dan lain sebagainya tanpa ada tujuan. Sebagai orang percaya kita punya tujuan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi berbagai macam hal-hal yang terjadi di saat kita mengarungi kehidupan ini, saat ada badai, saat ada topan, saat ada kesulitan, saat ada masalah. Di pasal ke-27 ini, Rasul Paulus beserta dengan orang-orang yang ada di dalam kapal itu pun menghadapi berbagai macam kesulitan untuk mereka dapat mengarungi lautan, membawa kapalnya tiba dengan selamat. Tetapi menghadapi badai itu, mereka, kita melihat di ayat yang ke-11 dari pasal yang ke-27, dikatakan menghadapi itu di ayat yang ke-11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Menghadapi badai topan dalam kehidupan, seringkali kita seperti perwira ini yang lebih mempercayai, yang lebih mendengar apa kata orang dibandingkan apa kata firman Tuhan, lebih memikirkan apa yang kata orang dibandingkan apa kata Allah. Sehingga akhirnya bukannya semakin masalah bisa diselesaikan dengan baik, tetapi seperti di Kisah 27 malah lebih lagi menyeret kita di dalam masalah demi masalah. Lalu juga kita melihat di ayat yang ke-12, menghadapi badai itu. Di ayat yang ke-12 dikatakan, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Fenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Fenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Hal yang kedua ada dalam menghadapi segala macam permasalahan badai hidup,
Ya, banyak kali kita sebagai orang percaya sama seperti kebanyakan orang di ayat 12 ini, bagaimana mereka lebih menilai apa yang dilihat oleh mata jasmani. Dikatakan di sini pada saat mereka melihat bahwa pelabuhan itu tidak baik untuk kita tinggal di situ selama musim dingin. Seringkali kita menilai dengan apa yang dilihat oleh mata jasmani dan bukan menilai dengan mata rohani kita. Ada satu kisah di dalam Alkitab ketika Gehasi merasa begitu banyak pasukan yang mengepung mereka. Lalu dia berkata kepada tuannya, dikatakan, bagaimana gini? Begitu banyak musuh. Tetapi tuannya berkata, Nabi berkata, coba engkau lihat. Saat mata rohaninya dicelikan, dia bisa melihat pasukan Allah lebih banyak, lebih besar untuk dapat mengatasi segala musuh yang ada di hadapan mata jasmani. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, menghadapi masalah di ayat yang ke-13 juga. Bagaimana di sini dikatakan, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Bagaimana di sini di dalam menghadapi badai kita sama seperti mereka, lebih mengikuti perasaan. Mereka menyangka lebih mengikuti perasaan yang padahal perasaan bisa menipu. Kita pikir ini aman, kita pikir ini nyaman, kita pikir inilah jalan yang terbaik. Tetapi mengikuti perasaan belum tentu itulah jalan yang benar. Amin. Sehingga akhirnya karena kita mendengar apa kata orang dibandingkan apa kata firman atau apa kata Allah, karena kita lebih menilai segala sesuatunya dengan mata jasmani kita dan bukan dengan menggunakan mata rohani kita. Karena kita juga lebih mengikuti perasaan yang seringkali bisa mengikuti mood kita, bisa menipu. Sehingga akhirnya bukannya menyelesaikan masalah badai hidup, tetapi justru membuat kita semakin terbenam, semakin terperosok di dalam masalah demi masalah. Dan inilah yang terjadi kepada orang-orang yang ada di dalam satu kapal dengan Paulus. Sehingga karena mereka sudah semakin terperosok di dalam masalah, di dalam badai, akhirnya mereka dikatakan di ayat yang ke-10 dan ke-11, mereka enggak mau dengar. Mereka seakan-akan kuping mereka tulikan. Seringkali kita juga begitu. Di saat menghadapi masalah, di saat kita menghadapi badai hidup, seringkali kita enggak mau pakai telinga kita untuk mendengar apa sih maunya Tuhan. Kita mengikuti apa maunya kita. Dikatakan di ayat yang ke-18 juga, dari ayat pasal yang ke-27 dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Wow. Mereka melakukan apa yang mereka pikir benar. Udahlah, buang-buangin aja supaya kapal gak berat. Mereka pikir dengan segala kebisaan mereka, dengan segala kemampuan mereka, mereka sudah melakukan yang benar. Tetapi itu semua membawa mereka di dalam ayat yang ke-20 dikatakan setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Karena semakin terperosok, akhirnya mereka putus asa. Adakah di antara kita yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang seperti ini? Sepertinya kita sedang mengalami masalah demi masalah, masalah demi masalah yang tidak kunjung selesai.
Sehingga akhirnya kita merasa putus asa. Tidak ada pengharapan, tidak ada jawaban dalam setiap badai kehidupan yang kita alami dalam perahu kehidupan kita. Saudaraku, saat ini kabar baik datang kepada saya dan saudara. Di saat kita merasa tidak ada harapan, di saat kita merasa tidak ada jalan keluar, seperti di Kisah Para Rasul 27. Ketika mereka satu perahu itu menghadapi badai, apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-29, dari pasal yang ke-27 dikatakan, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh atau jangkar di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Puji Tuhan. Jadi karena takut, puji Tuhan ya, mereka masih memiliki keinginan untuk membuang 4 sauh atau 4 jangkar di buritan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus adalah sauh kita. Yesus adalah jangkar kehidupan kita yang membuat kita teguh, yang membuat kita kuat mengarungi badai hidup. Haleluya. Bagaimana 4 dikatakan 4 sauh atau 4 jangkar. Kalau kita melihat di ayat yang ke-23, dikatakan di situ bahwa karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di situ, di sisiku. Bagaimana dikatakan kita ini adalah miliknya Tuhan. Sehingga kalau kita miliknya Tuhan, maka Kristus akan membebaskan saya dan saudara. Dia adalah pembebas buat saya dan saudara karena kita adalah miliknya Kristus. Dia tidak mau kehilangan saya dan saudara. Dia bertanggung jawab untuk hidup saya dan saudara. Katakan amin. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Haleluya. Kita ini miliknya Dia, miliknya Kristus. Sehingga jangkar yang pertama, Kristus adalah pembebas kita. Jangkar yang kedua, di ayat yang ke-23 dikatakan, kalau tadi kita adalah miliknya Dia sehingga Kristus adalah pembebas kita. Jangkar yang kedua adalah Kristus Yesus Tuhan, itu adalah Tuhan kita. Amin. Dialah Tuhan kita, Tuhan yang kepadanya kita sembah. Haleluya. Di sini dikatakan dari Allah yang aku sembah. Dialah Allah yang kita sembah, Dialah Tuhan kita, sehingga itulah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, amin. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang mengerti bahasa tetesan air mata kita, yang mengerti setiap penderitaan saya dan saudara. Dia mengerti dan Dia peduli, Dia mau menolong saya dan saudara. Dia tidak mau tinggal diam membiarkan kita binasa. Haleluya. Kalau Dia mau kita binasa, Dia nggak akan capek-capek turun dari surga ke bumi untuk mati di kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Haleluya. Yang ketiga, jangkar ketiga, bagaimana dikatakan Kristus adalah penjamin kita di ayat yang ke-24. Dikatakan, dan ia berkata, jangan takut Paulus. Jadi bagaimana Kristus adalah penjamin. Dikatakan tidak ada ketakutan di dalam Dia. Dia yang menjamin kehidupanmu. Dia yang benar-benar melindungi kehidupanmu.
Betul ada badai, betul ada topan yang mungkin menggoncang kehidupan perahumu. Tetapi dia menjamin perahumu akan sampai kepada tujuan. Selama ada Yesus di dalam perahumu, apa yang engkau takutkan? Bila Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Kalau dia ada di dalam kita, siapa lawan saya dan saudara? Badai sebesar apapun, setinggi apapun, takkan mampu memporak-porandakan kehidupan saya dan saudara. Karena itu jangan takut dikatakan. Haleluya. Jangkar yang keempat, Kristus adalah penasehat kita. Bagaimana dikatakan di ayat yang ke-24, dan dia berkata, wah, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ada perkataan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada nasihat Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Terlebih kita baru saja memperingati hari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Dia adalah penghibur, dia adalah penasehat yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Betul, dia memang sekarang ada di surga. Tetapi dia mengirimkan Roh Kudus buat saya dan saudara, menyertai kita sampai dia datang ke liang kedua. Dan dia akan menasehati, dia akan memimpin kehidupan kita untuk kita bisa mendapatkan jalan yang terbaik mengarungi kehidupan ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mau katakan, laut ada dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Sekali lagi, laut ada dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara, ada dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Katakan amin. Sehingga segala sesuatu yang terjadi ada dalam kontrolnya Tuhan. Saudara, dalam Matius 8 ayat 24 dan 26 dikatakan, dia mampu menenangkan laut dengan badai yang bergelora. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-19 dikatakan Yesus mampu berjalan di atas laut yang bergelora. Sehingga dengan segala badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, dia mampu mengatasinya. Katakan amin, haleluya. Dia menguasai. Dan lebih hebatnya lagi dikatakan bagaimana dalam Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Mari kita buka. Yohanes 21 Yohanes 21 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia mampu memimpin para nelayan untuk dapat menangkap ikan. Wow, nelayan mereka punya pengetahuan bagaimana cara yang terbaik untuk bisa menangkap ikan-ikan di laut. Tetapi keterbatasan mereka sebagai manusia pun tidak bisa mereka hadapi. Mereka sudah seharian mencoba menangkap ikan tetapi mereka tidak mendapat. Tapi di sini dikatakan bagaimana Yesus dengan jelas, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dia tahu
Dia adalah sumber berkat di dalam kehidupanmu. Dia tahu apa yang engkau butuhkan dan dia mampu memberkatimu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena dia mampu, dia yang menguasai laut, dia yang menguasai hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan. Di Matius 17 ayat yang ke-27 kita akan membaca lebih dalam lagi. Dikatakan di sini bahwa tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi bagaimana kisah ini ketika Yesus dan murid-muridnya ditanya, apakah mereka gurumu tidak membayar bea untuk bait Allah sebesar 2 dirham? Ketika dipertanyakan seperti itu, dikatakan bahwa bagaimana Yesus membayar dengan caranya yang ajaib. Dia ingin menunjukkan kepada Petrus dan murid-murid, aku bisa mencukupi segala kebutuhanmu dengan caraku yang ajaib, dengan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah dilihat itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Dia bekerja tepat pada waktunya. Di saat kita butuh, dia kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Biarpun Tuhan mampu, saudara. Biarpun Tuhan mampu memberkati. Dan kita yakin dia bisa memberkati saya dan saudara. Dia bisa menyelesaikan persoalan hidup kita. Tetapi kalau kita melihat di sini, di ayat yang ke 25 dan 26, ada hal yang menarik dari pertanyaan Petrus dan Yesus. 25 jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Saudara, dengan ini Yesus ingin berkata, ya, engkau memang saat ini hidup di dunia, penuh dengan badai hidup, penuh dengan permasalahan, tetapi ada aku yang menyertai. Tetapi walaupun Yesus sanggup memberkati, walaupun Yesus sebagai penolong, walaupun Yesus sebagai jawaban, Yesus ingin mengingatkan saya dan saudara bahwa kita adalah orang-orang asing di dunia ini. Sehingga jangan sampai kita menjadi cinta dunia. Kita lebih mencintai berkat-berkat selama kita di dunia. Dan kita melupakan bahwa sesungguhnya kita, saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita bukan berasal dari dunia ini. Memang kita hidup, tetapi jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang katanya adalah anak Tuhan, tetapi kita mencintai dunia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus yang menguasai laut. Saudara, kalau memang kita adalah orang asing dan Yesus gak mau kita menjadi cinta dunia, saudara,
dalam Markus 1 ayat yang ke-16. Markus 1 ayat yang ke-16 sampai 18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudaraku, Dia yang menguasai laut, Dia juga yang memanggil manusia dari laut untuk mengikuti Dia. Dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19, jadikanlah semua bangsa muridku. Biarlah ini boleh terus menjadi fokus kita sebagai orang percaya. Bukan kejar berkat dunia, tetapi kejarlah berkat jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Petrus setelah dipenuhi kuasa Roh Kudus, dia berkhotbah dan 3.000 orang menjadi percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dengan urapan kuasa Roh Kudus, mari kita mencari jiwa untuk Kristus. Haleluya. Maka perjalanan hidup kita akan menjadi berarti karena kita mengerti menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan. Bukan cuma sekedar ngurusin masalah, bukan cuma sekedar berjalan tanpa tujuan, bukan cuma sekedar minta berkat dan berkat. Tetapi ingat, Tuhan bilang kita adalah orang asing. Cari jiwa dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mari kita cari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa-masa ini di mana kita mungkin lebih menggiring kita menjadi individual di mana harus jaga jarak dan lain sebagainya. Tetapi janganlah itu membuat kita menjadi pribadi yang egosentris. Justru dengan kesempatan ini, marilah kita menjadi penjala jiwa. Kita mengabarkan tentang Injil, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun yang kita temui. Melalui mungkin media sosial yang ada, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita boleh menjalankan kehidupan kita dengan penuh keteladanan. Sehingga benar-benar banyak jiwa yang merasa, wow, dalam kehidupannya ada sesuatu yang tidak pernah saya rasakan. Sehingga dia akan berkata, apa yang engkau punya? Saya punya Kristus. Dan dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Biarlah keselamatan ini bukan hanya untuk kita nikmati secara pribadi, tetapi juga untuk setiap orang. Karena Kristus katakan, biarlah semua bangsa menjadi muridku. Biarlah keselamatan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi juga semua orang yang ada di muka bumi ini. Karena keselamatan dari Tuhan Yesus untuk semua umat manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam Roma 10 ayat yang terakhir yang akan kita baca pada pagi hari ini. Roma 10 ayat 14 dan 15. Dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini
firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Maukah engkau menjalani kehidupanmu di dalam Tuhan? Bukan lagi memikirkan apa yang saya mau, bukan lagi memikirkan saya makan apa, bagaimana kehidupan saya, bagaimana masa depan saya. Tetapi maukah kita memikirkan apa yang Kristus pikirkan untuk menjadikan setiap bangsa murid Tuhan, untuk menjadikan keselamatan bagi setiap umat manusia. Dan kita mau katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku mau menjadi penjala jiwa-jiwa. Katakan haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini saya ingin berdoa buat kita semua, haleluya. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami telah mendengar kebenaran firman Allah. Tuhan, oh firman-Mu kembali menyadarkan kami Allah, untuk kami lebih lagi memikirkan apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan ini. Seringkali kami fokus hanya di dalam kehidupan kami sendiri. Kami tidak memikirkan kehidupan orang lain. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak setiap kami, bukan hanya Tuhan memiliki kehidupan yang egosentris, tetapi kami mau menjala jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau mengabarkan Injil-Mu, kami mau menceritakan Engkau kepada setiap orang yang kami jumpai, sehingga sebagaimana kami, mereka pun Tuhan akan percaya kepada Tuhan, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Allah, sehingga Tuhan Injil-Mu boleh benar-benar dinyatakan, dan setiap jiwa Tuhan, oh yang haus akan kebenaran, akan mengenal Engkau secara pribadi, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita akan menikmati perjamuan asa yang kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aswin Tambuwun. Puji Tuhan, kita sudah menikmati berkat firman Allah dan saatnya kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan dapat mempersiapkan diri, dan kepala-kepala rumah tangga akan memimpin setiap keluarga dengan perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini kembali Engkau izinkan kami untuk dapat kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan Tuhan. Layakan kami Tuhan, hampiri kami dengan kekudusan, dengan kesucian-Mu, supaya ketika kami menikmati perjamuan Tuhan, kami menerima anugerah Bapa yang luar biasa. Kami mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang telah berkorban untuk kami yang berdosa, sehingga kami yang berdosa jadi tidak berdosa karena pengorbanan tubuh-Mu, dan Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kami. Itulah sebabnya kami sangat berbahagia ada di dalam Engkau. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkaulah yang memilih kami. Dan ini adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan sediakan kepada kami. Layakan kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, kepala-kepala rumah tangga yang akan memimpin perjamuan Tuhan, supaya melalui perjamuan Tuhan kami melihat kebaikan, pemulihan, berkat, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau ubahkan, jelmakan tubuh dan darah Yesus ini menjadi tubuh yang berkuasa, yang mampu mengubahkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih, kami akan menikmati perjamuan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan melayani perjamuan Tuhan yang ada di gereja. Kemudian silakan kepala-kepala rumah tangga mempersiapkan anggur dan roti yang telah tersedia di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama layani keluarga kita.
puji Tuhan. Ya, saya berharap yang ada di rumah telah mempersiapkan diri dan roti dan anggur telah dibagikan. Dan saatnya kita akan mendengar pembacaan firman Allah sebelum kita akan menikmati memakan tubuh dan darah Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama tubuh Yesus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita mengambil cawan yang adalah darah perjanjian Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita angkat dan kita dengar pembacaan firman Allah sebelum kita meminum darah perjanjian Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama darah perjanjian Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Amin. Sucikan Haleluya, kami dari Yesus. dosa. Ya, Lepaskan kasih segala Tuhan. sakit dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Darah Yesus tebus kami. Amin. Terima kasih Terima Bapak buat kasih. berkat perjamuan Tuhan. amin. Kami telah menikmatinya. Kalau kami bisa menikmati persekutuan yang indah ini di dalam tubuh dan darah-Mu, sungguh kami berbahagia. Dan biarlah Tuhan hal ini menjadi kekuatan bagi kami setiap hari menikmati berkat persekutuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Apabila ada yang sakit di tengah umat-umat-Mu Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang lemah di tengah umat-umat-Mu, Engkau yang menguatkan. Haleluya, Yesus. Apabila ada yang susah, melalui kuasa firman Allah telah dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima perjamuan Tuhan ini dalam berkat nama Yesus. Kami telah berdoa dan kita semua yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berada pada penghujung ibadah kegiatan kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan mendengarkan kembali beberapa pengumuman yang akan berlangsung selama seminggu ke depan. Setiap pagi kita doa masing-masing, ya di rumah kita masing-masing jam 5 pagi. Kemudian hari Senin ada kegiatan doa rantai yang dilakukan oleh Komisi Pemuda dan Remaja. Kemudian hari Selasa diisi doa rantai dari guru sekolah minggu. Kemudian hari Rabu diisi oleh kegiatan doa rantai kaum pria. Kemudian hari Kamis ada ibadah tengah minggu. Puji Tuhan. Jadi kembali kita akan beribadah di rumah kita masing-masing, dipimpin oleh kepala rumah tangga yang ada di rumah. Kemudian Jumat ada doa rantai kaum wanita. Kemudian disertai dengan doa puasa. Jadi Jumat ada doa puasa, kita lakukan di rumah kita masing-masing dengan doa rantai dari kaum wanita. Sabtu adalah doa rantai dari keluarga muda. Puji Tuhan. Kemudian hari Minggu ada doa rantai dari tim kerja. Dan hari Minggu kembali kita akan mengikuti ibadah jam 8 pagi. Sampai kita dapat himbauan atau pengumuman dari pemerintah untuk ibadah normal kembali. Jadi selama belum ada himbauan dari pemerintah yang
resmi, kita akan tetap beribadah dengan ibadah online. Puji Tuhan, kita tetap doakan Ibu Gembala kita supaya tetap dalam keadaan yang sehat. Doa untuk jemaat Tuhan yang sakit dalam pemulihan, Tuhan kerjakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk persembahan, partisipasi dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan persepuluhan yang telah dikembalikan, biar semua itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan segera menyelesaikan ibadah pada kesempatan ini. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, dan kita akan berdoa, dan saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa Sorgawi, kami berdoa khususnya untuk seluruh umat-umat-Mu, jemaat-Mu. Mari Engkau peliharakan mereka seperti biji mata Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala virus, sakit, penyakit, wabah apapun yang coba mendatangi atau menimpa kehidupan jemaat-Mu. Kami patahkan di dalam nama Yesus, dan ajar kami sebagai jemaat-Mu taat terhadap pemerintah, mengikuti himbauan dari pemerintah, sehingga kami boleh dapat lalui masa-masa kehidupan kami bersama dengan Tuhan dengan baik. Kami boleh menjadi berkat, jadi teladan di tengah masyarakat, orang percaya, anak-anak Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, taat melakukan firman Tuhan. Dan biarlah setiap orang akan memandang Yesus melalui kehidupan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang diperlukan oleh mereka Engkau sediakan, Engkau cukupkan. Kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal, dalam nama Yesus. Berkati mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, kaum bapak, kaum ibu. Tidak ada satupun di antara jemaat-Mu yang tidak diberkati Tuhan. Amin. Kami yakin jemaat GPDI Beth Eden adalah jemaat yang sehat, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, jemaat yang diberkati untuk memberkati. Dan kami percaya kemenangan bersama kami akan raih di dalam Tuhan. Berkati gembala sidang kami, pulihkan gembala sidang kami, jauhkan dari segala sakit penyakit. Berikan Tuhan Ibu Gembala kami urapan yang baru setiap hari, sehingga apa yang dilakukannya boleh berhasil mengembalakan kami jemaat dituntun kepada sorga yang mulia, dan hidup kekal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati terus bangsa kami, pemerintah kami, berkati Bapak Presiden kami, berkati semua pemerintah sampai kepada pemerintah yang terendah. Ajar mereka supaya mereka takut kepada Tuhan, hikmat daripada Tuhan ada beserta dengan pemerintah kami, sehingga apa yang mereka kerjakan semua menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami patahkan segala virus-virus penyakit yang bukan daripada Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Kami mohon kemurahan-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami yakin seizin Tuhan segala sesuatu terjadi, tapi kami yakin segala sesuatu juga ada di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa apabila ada jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus, kebutuhan ekonomi dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau akan memulihkan, mengadakan, menyediakan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan syukur kami kepadamu. Saatnya kami mengangkat tangan kami. Kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saatnya kami mau terima berkat, rahmat, hikmat, dan anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai, sejahtera, sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai, melingkupi, dan memberkati hidup kami. Mulai sekarang baik besok bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama-Mu kami telah berdoa. Kami mau naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Terima
Tuhan Yesus memberkati.